Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming datang ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK siang hari ini. Maming memenuhi panggilan KPK setelah sebelumnya kalah di pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Mardani sempat memprotes penetapan buronan untuknya setibanya di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Maming mengatakan dirinya dinyatakan DPO padahal telah mengirimkan surat dan konfirmasi ke penyidik akan hadir pada tanggal 28 Juli 2022. Saya di sini sesuai janji saya. Diam. Surat saya ke KPK tanggal 25 bahwa saya akan hadir tanggal 28 dan diterima sama KPK tanggal 25 dan sesuai dengan janji saya akan hadir tanggal 28 dan saya juga bingung tanggal 25 naikin lagi bang suratnya bang. Masuk. Bang suratnya naikin lagi bang. Taruh bang biar ngomong dulu bang. Saya dinyatakan DPO padahal saya sudah mengirim surat dan koordinasi sama tim penyidik bahwa saya akan hadir tanggal 28. Ya, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Mardani S. Maming dalam daftar pencarian orang atau DPO. KPK meminta bantuan ke Polri untuk segera menangkap Maming. Sementara itu, pra-peradilan yang diajukan oleh Maming ditolak Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan Maming tidak dapat diterima karena prematur, tidak jelas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mardani S. Maming dalam daftar pencarian orang atau DPO setelah 2 kali mangkir saat dipanggil. Penetapan status buron terhadap Mardani S. Maming dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bambu. Namun Maming berdalih tidak memenuhi panggilan KPK karena menunggu putusan sidang pra-peradilan yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Rabu 27 Juli, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Hendra Utomo Sutardodo menolak pengajuan pra-peradilan Mardani Maming. Hendra Utama menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan petitum yang diajukan oleh pemohon prematur, tidak jelas dan tidak dapat diterima. Sidang pra-peradilan itu terkait status tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan. Mardani S. Maming merupakan mantan Bupati Tanah Bambu yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI. Selain itu, Maming juga adalah seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, sekaligus menjadi bendahara pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Sebelumnya, penyidik KPK telah menggeledah sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan untuk melakukan upaya jemput paksa terhadap Maming. Namun, Maming dinilai tidak kooperatif. KPK juga telah mencegah keluar negeri terhadap politisi PDIP yang sekaligus bendahara PBNU ini. Tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru pemeriksaan Mardani Maming, sudah ada rekan Eka Nugraha yang akan mengabarkan secara langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat sore Eka Nugraha, seperti apa jalannya pemeriksaan dari Mardani Maming di KPK? Ya Putri, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi Mardani Maming memang telah tiba di gedung KPK sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sampai saat ini berarti sudah 2 jam setengah Mardani Maming dan kuasa hukumnya menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Dan tersangka kasus korupsi perizinan tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini sebelumnya diketahui berada di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Dan saat tiba di gedung KPK tadi, Maming dan juga kuasa hukumnya menegaskan bahwa pihaknya akan kooperatif menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang disangkakan padanya. Dan untuk diketahui juga KPK telah memasukkan nama Mardani Maming ke dalam daftar pencarian orang atau DPO pada beberapa waktu yang lalu setelah Maming mangkir panggilan KPK sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 14 Juli pemanggilan pertama di mana kuasa hukum meminta ditunda karena tengah mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian pemanggilan kedua pada tanggal 21 Juli, lagi-lagi kuasa hukum meminta ditunda karena masih menunggu pra-peradilan. Dan
Hasilnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Mardani Maming ditolak. Dan hari ini, 28 Juli, Maming dan kuasa hukumnya menepati janji untuk hadir di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Dan informasi lainnya, beberapa waktu yang lalu juga KPK sempat ada menjemput paksa menjemput paksa di apartemennya pada tanggal 25 Juli 2022. Tapi memang Maming tidak ada di tempat dan Maming sudah berada di luar Jakarta. Dan untuk diketahui juga, Maming diduga menerima suap dengan jumlah 104,3 miliar rupiah dalam periode 2014 hingga 2021. Dan pihak KPK telah memiliki bukti-bukti penyidikan perkara seperti 129 dokumen serta keterangan puluhan saksi yang dibeberkan saat pra-peradilan. KPK juga berharap Maming dapat kooperatif guna mendukung kelancaran pemeriksaan ini. Dan hingga sore hari ini kami juga masih menunggu pernyataan resmi dari pihak KPK terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan Mardani Maming hari ini. Putri, kembali ke Anda di studio. Ya, Eka, ada informasi dari KPK apakah tidak soal kemungkinan Mardani Maming ini akan ditahan begitu? Kalau dilihat dari pernyataan KPK sebelumnya memasukkan daftar pencarian orang atas nama Maming, ini mungkin menjadi pertanyaan besar. Apakah nantinya setelah pemeriksaan perdana ini ada perubahan status dari Mardani Maming? Dan kita juga masih menunggu secara resmi KPK menyampaikan apa sebenarnya status yang nanti dialamatkan kepada Mardani Maming. Putri. Baik, terima kasih Eka Nugraha melaporkan langsung dari gedung KPK.